Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argia Marika Putra dengan NIM 2024 32091. Di sini saya ingin membuat video tentang proyek UAS GUI menggunakan Gframe form di Apache NetBeans. Dan untuk form yang saya pakai itu ada dua dan satu file Java untuk menyimpan data hashmapnya nanti. Dan untuk tipe form yang saya pilih adalah form e-governance tentang mengenai laporan pengaduan atau mirip-mirip whistleblower. Dan yang untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu flowchart cara kerja formnya. Pertama yang biasanya di-run duluan itu untuk form laporannya, di mana form laporannya akan meminta nama pelapor, NIK, dan nama ibu kandung, kemudian tipe laporannya serta deskripsi laporannya. Di sini saya akan mencontohkan nama pelapornya ada saya sendiri, yaitu Argia Mardika Putra dengan NIK saya. Untuk permisalan saya taruh 2031. Kemudian untuk nama ibu kandung saya permisalkan POLI. Kemudian tipe laporannya adalah saya pilih kekerasan. Di sini untuk deskripsinya bisa ditulis panjang mungkin, tapi di sini untuk mempersingkat saya tulis tes saja. Kemudian kirim. Kemudian untuk form lapor ini akan mengenerate nomor laporan LPM1 nih udah buat, tapi kalau misalkan dia ingin membuat lagi misalkan tes, kemudian 201 dan nama ibu kandung tes juga, terus ini pencurian, ini tes, dia akan mengenerate nomor laporan kedua dengan auto increment tambah 1 tambah 1. Kemudian untuk ngecek laporannya dia akan dipencet dan akan langsung ke form keduanya, ke cek status laporan, di mana menggunakan hashmap dia akan menyimpan data sementara yang sudah disubmit. Terus yang untuk permisalannya tadi kan nomor laporan yang sudah di-generate itu LPM1 dan nama ibu kandungnya Poli, dan saat ngecek dia akan keluar sebuah detail laporan yang sudah kita submit tadi dengan ada status diproses. Dan untuk status ini saya dengan simple menggunakan random generate. Jadi tiap dia mencet dia akan ngerandom sesuai dengan beberapa pilihan pada status laporan pada umumnya. Nah, untuk saya ingin menjelaskan sekilas untuk source codingnya. Untuk codingan data laporan Java itu cuma untuk menyimpan public class data laporan untuk saling menyambungkan data sementara di antar form check dengan form lapor. Nah, untuk form lapor sendiri, yang buat tambahan, untuk data itu tidak akan tersimpan secara permanen, hanya sebentar. Jadi setiap keluar dia akan mengenerate laporan ulang dari awal. Ini saya coba tes lagi. Dan untuk nama, di sini saya buat pengecualian. Jadi untuk nama tidak ada penambahan angka, dan sebaliknya NIK juga NIK cuma bisa di angka doang. Untuk ini dia tidak bisa menggunakan huruf. Nah, terus nama ibu kandung tes lagi. Ini kita ke penipuan, deskripsi tes. Nah, dia akan mengenerate dari awal LPM1 terus untuk cek. Kemudian di sini ada button kembali juga untuk kembali ke form laporan untuk submit. Nah, di sini langsung ke pembahasan source code-nya untuk sekilas. Nah, untuk pembahasan source code sekilas itu yang pertama itu di form lapor itu di sini ada private final hashmap string. Di private hashmap string ini tuh gunanya untuk menyambungkan data antar form check dengan form laporan. Jadi kayak bias untuk form checknya tuh bisa ngecek beberapa data sementara yang sudah disubmit form lapor. Dan kemudian di sini saya tambahkan final karena kalau tidak dipakai final akan ada warning maupun aman. Di sini saya tambahkan final. Kemudian untuk lanjut lagi ke ininya, ke kirim actionnya, di sini ada declare untuk tipe data yang akan dimasukkan, kayak untuk txt nama, nick ibu, dan deskripsi. Kemudian juga ada if else untuk button yang sudah dibuat juga di pencurian, penipuan, kekerasan, penggelapan, dan lainnya. Dan di sini juga ada kalau misalkan untuk misalkan nama, nick, atau ibu
isian ibu atau tipikalnya dan deskripsi salah satu ada yang tidak diisi, dia akan mengirimkan peringatan semua data wajib diisi dengan contoh seperti ini. Nah, karena emang dengan codingan if ini dia akan mengenerate pesan ini karena harus semuanya diisi datanya. Nah, untuk yang ini contoh alur kode yang ini, dia itu di sini ingin membuat satu laporan baru kosong dengan permisalan d titik sama dengan nama, kemudian mengisi data laporan dari input user, terus setelah status dibuat otomatis, dan di situ ada pilihan juga laporan berhasil dikirim dan nomor laporan sukses. Kalau misalkan nama animenya sudah diisi, kemudian di sini ada set text-nya juga. Nah, kemudian lanjut ke form check. Di form check tadi itu ada yang langsung di form lapor ada button yang langsung ngirim ke form check. Di sini ada kayak codingan untuk ngarah ke form data laporan ke file Java-nya. Habis itu kemudian untuk dispose-nya itu ada untuk menghilangkan form lapor. Kemudian lanjut ke bagian form check-nya. Untuk form check-nya itu pertama ada di sini juga. Di sini ada public form check. Di sini masukin konstruktor hash map-nya dengan nama data laporan file Java-nya. Untuk karena kan itu seakan-akan data laporan sebagai bridging atau jembatan antara form check dan form lapor. Kemudian ada pembuatan objeknya di dalam publik ini. Terus di sini juga ada private hash map-nya seperti yang ada di form lapor tadi. Terus langsung lanjut ke sini dicek tuh ada pendekleran antara nomor laporan dan txt ibu untuk dimasukkan nanti untuk dicek. Nah, di sini juga sama, kalau misalkan dua-dua yang nggak diisi dia akan minta untuk wajib diisi, atau misalkan nomor data laporan dia ngecek di data laporan yang sementara itu ada nggak yang sudah di generate LPM1 LPM2. Kalau nggak ada dia akan tulis nomor laporan tidak ditemukan. Nah, setelah data laporan dicek, dia akan ngecek nama ibu sesuai apa tidak di sini menggunakan GOption pane, di mana di sini di importnya ada GOption pane dan hashmap. Nah, kemudian di sini ada string status di mana sudah yang masuk diterima, yang seperti saya bilang ini status randomnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mainnya, untuk sama seperti di form lapor. Nah, ini saya ingin beri contoh yang belum saya kasih di yang form check. Kalau misalkan dia ada salah di antara nomor laporan, dia akan mengirim pesan if yang udah diberi tadi. Misalkan LPM1, misalkan kita masukin LPM2 karena sedangkan LPM2 belum terinput, di sini saya akan tulis view melapor tidak ditemukan. Kalau misalkan tadi LPM1 sudah di generate dan ibu kandungnya dimasukin secara asal, misalkan you, dia akan mengirimkan pesan nomor ibu tidak sesuai. Sekian dari video saya, terima kasih telah mendengarkan.